Selamat datang kembali di channel Mari Kita Ceritakan teman-teman. Di video kali ini, kita akan mengangkat sebuah cerita yang sangat gelap dan penuh misteri dari sejarah Indonesia yang mungkin belum banyak orang ketahui. Sebuah kisah nyata yang terjadi pada masa Orde Baru, yang penuh dengan ketegangan dan tragedi. Ya, kita akan membahas tentang Operasi Petrus. Penembakan misterius yang menewaskan banyak preman di seluruh Indonesia, termasuk seorang preman terkenal dari Pasar Gambir. Tapi sebelum kita mulai, pastikan kalian sudah menekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi, agar kalian gak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya yang bakal kami hadirkan. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai perjalanan kita ke dalam sejarah yang penuh dengan misteri ini. Kisah nyata Operasi Petrus Preman Pasar Gambir. Cerita ini bermula pada tahun 1983. Indonesia berada di bawah rezim Orde Baru. Di balik stabilitas dan ketertiban yang selalu diklaim pemerintah, ada sisi gelap yang jarang diketahui. Salah satunya adalah Operasi Petrus atau penembakan misterius. Sebuah operasi rahasia untuk menumpas preman dan kriminal yang dianggap mengganggu keamanan masyarakat. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi di balik operasi ini? Dan bagaimana kisah tragis salah satu korbannya, preman terkenal Pasar Gambir? Pada awal tahun 1980-an, tingkat kejahatan di Indonesia, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan, meningkat tajam. Premanisme merajalela di pasar-pasar, terminal, dan bahkan perkampungan. Warga hidup dalam ketakutan, terutama pedagang kecil yang sering menjadi korban pemerasan. Para preman ini memungut uang keamanan dengan ancaman, dan jika ada yang menolak, nasibnya berakhir tragis. Salah satu wilayah yang paling dikuasai preman adalah Pasar Gambir di Jakarta. Di sana, seorang preman bernama Kasno menjadi penguasa. Ia dikenal sebagai Raja Pasar Gambir. Tubuhnya besar, penuh tato, dengan wajah yang selalu menyimpan ancaman. Semua pedagang kecil di pasar itu tahu bahwa jika tidak membayar uang keamanan kepada Kasno, mereka harus siap kehilangan barang dagangan atau bahkan nyawa. Kasno adalah gambaran preman sejati. Ia mulai menjalani kehidupan sebagai pelaku kejahatan sejak remaja. Lahir di kampung miskin tanpa pendidikan, ia tumbuh di jalanan, belajar cara bertahan hidup dengan menggunakan kekerasan. Dari pencopet kecil, ia naik menjadi bos preman yang ditakuti di seluruh wilayah Pasar Gambir. Setiap hari, Kasno bersama anak buahnya menyisir pasar, memungut uang dari para pedagang. Tidak ada yang berani melawan, karena Kasno dikenal sangat kejam. Seorang saksi pernah menceritakan bagaimana ia menyiksa seorang pedagang hanya karena tidak bisa membayar iuran. Dia memukul pria itu di depan umum hingga babak belur sebagai peringatan bagi yang lain. Namun, nama Kasno yang semakin terkenal ini akhirnya menarik perhatian aparat keamanan. Di tahun 1983, pemerintah melancarkan sebuah operasi rahasia bernama Operasi Petrus. Operasi Petrus atau penembakan misterius adalah langkah pemerintah untuk menumpas preman dan kriminal secara diam-diam. Operasi ini dilakukan tanpa proses pengadilan. Targetnya adalah preman-preman besar yang dianggap menjadi ancaman ketertiban. Mereka yang masuk dalam daftar hitam akan ditangkap secara misterius. Dan beberapa hari kemudian, tubuh mereka ditemukan tergeletak di jalan, sungai, atau tempat umum lainnya. Semua dilakukan untuk memberi pesan kepada preman lain bahwa mereka tidak aman. Nama Kasno masuk dalam daftar hitam Operasi Petrus. Pada suatu malam, di sebuah warung dekat Pasar Gambir, Kasno sedang minum bersama beberapa anak buahnya. Suasana tampak tenang, hingga tiba-tiba sekelompok pria berpakaian preman mendatangi tempat itu. Pria-pria itu terlihat biasa, namun gerak-geriknya mencurigakan. Salah satu dari mereka mendekati Kasno dan berkata, "Kasno, ikut kami. Ada urusan yang harus diselesaikan." Kasno, yang biasanya percaya diri dan tak takut siapapun,
merasa ada yang aneh. Namun sebelum ia sempat melawan, pria-pria itu sudah menodongkan senjata. Anak buah Kasno mencoba melawan, tetapi mereka dilumpuhkan seketika. Kasno dibawa pergi malam itu, tanpa ada yang tahu kemana ia dibawa. Beberapa hari kemudian, tubuh Kasno ditemukan tergeletak di pinggir kali Ciliwung. Dadanya penuh dengan luka tembak dan tubuhnya mulai membusuk. Warga yang menemukan jasad itu mengenali tato di tubuhnya, sehingga kabar tentang kematiannya segera menyebar. Orang-orang pasar yang dulu hidup dalam ketakutan akhirnya merasa lega. Tetapi kematian Kasno juga menyisakan teror baru. Siapapun yang dianggap melawan pemerintah, termasuk kriminal kecil, bisa saja mengalami nasib yang sama. Kematian Kasno hanyalah satu dari ratusan kisah serupa di masa Operasi Petrus. Tubuh-tubuh korban lain ditemukan di berbagai tempat dengan ciri khas yang sama. Luka tembak di dada, tanpa identitas, dan seringkali dibuang di lokasi yang mudah ditemukan. Pemerintah tidak pernah secara resmi mengakui Operasi Petrus, namun dampaknya sangat terasa. Tingkat kejahatan memang menurun drastis, tetapi dengan harga yang mahal. Hilangnya nyawa tanpa proses hukum. Bagi banyak orang, Operasi Petrus adalah simbol dari rezim Orde Baru yang kejam, di mana keamanan ditegakkan dengan cara brutal. Hingga kini, keluarga para korban masih mencari keadilan. Namun kisah seperti kematian Kasno tetap menjadi bagian dari sejarah kelam Indonesia. Inilah kisah nyata dari Operasi Petrus, tentang preman yang dihabisi demi stabilitas dan ketertiban. Apakah langkah ini benar atau salah? Biarlah sejarah yang menilai. Namun, satu hal yang pasti, kisah seperti ini menjadi pengingat bahwa kekuasaan yang dilakukan tanpa batas dapat membawa luka yang sulit dilupakan. Bagaimana menurut kalian tentang Operasi Petrus? Apakah tindakan ini dapat dibenarkan demi keamanan? Ataukah ini adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk cerita-cerita menarik lainnya.